Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas materi sistem penerangan DC. Ya. Sistem penerangan DC dalam pembelajaran pemeliharaan listrik sepeda motor, ya. Termasuk dalam KIKD sistem penerangan. Ya, pembelajaran sistem materinya sistem penerangan DC. Nah, uraian materi, perbedaan sistem penerangan AC dan DC itu dari sumber tegangannya ya. Untuk DC diperoleh dari tegangan baterai yang disuplai melalui sistem pengisian. Nah, ya sedangkan pengertian DC itu adalah arus arah atau direct current ya. Jadi bedanya AC dan DC, kalau AC itu harus yang bolak-balik, DC-nya satu arah. Keuntungan sistem penerangan tipe DC yaitu lampu penerangan dapat dioperasi walaupun motor dalam kondisi mati ya. Kemudian nyala lampu lebih terang dan stabil, tidak tergantung kepada putaran motor atau putaran mesin. Ya, uraian materi lanjut lagi. Ya, jadi seperti itu ya perbedaan sistem penerangan tipe AC dan tipe DC. Kemudian lanjut tadi ya materinya langsung ya. Nah, ini skema sistem penerangan DC. DC lampu kota plus lampu kota yaitu dari baterai. Nah, plus baterai itu ke sikring, kemudian dari sikring ke ignition switch, kunci kontak. Dari kunci kontak ke saklar utama atau yang disebut saklar lampu ya. Saklar lampu yang sebelah kanan. Kemudian dari saklar lampu sebelah kanan, nah pilihan yang tengah itu langsung ke lampu speedometer, lampu belakang, dan lampu senja. Baru yang sebelahnya lagi kan ada tiga ya, ada tiga pergeseran ya. Nah, yang paling ujung baru ke saklar lampu jauh dekat atau yang disebut saklar halo ya. Nah, mulai dari saklar lampu jauh dekat itu dibagi dua ya, lampu jauh dan lampu dekat. Nah, untuk lampu dekat itu untuk lampu jauh itu ditambahkan lampu indikator jarak jauh tuh yang di speedometer yang warna biru ya. Lagi kemudian skema sistem penerangan DC. Nah, ini yang DC tadi kan plus lampu kota. Nah, ini yang langsung ya, yang DC langsung. Nah, perbedaannya DC langsung itu di sebelah sini ya, di sebelah sini tidak ada saklar lagi. Nah, jadi hampir sama aja sih, positif baterai ke sikring, ke kunci kontak ya. Nah, di saklar utama di sini dihapus, langsung ke lampu speedometer, lampu jauh, lampu belakang, lampu senja. Nah, baru dibagi ke saklar jauh dekat. Nah, ini sama ya. Nah, jadi yang biasa seperti ini untuk motor-motor model sekarang ya, DC langsung. Nah, kalau ini yang DC yang dahulu ya, yang masih memiliki di sini perbedaannya ada saklar utama. Nah, kemudian pemeriksaan perawatan dan perbaikan sistem penerangan DC sepeda motor. Komponennya hampir sama ya dengan sistem penerangan AC, cuma ada beberapa yang dihilangkan ya, seperti tidak melewati alternator ya dan regulator, itu dipisah. Tapi untuk komponen bohlam dan lainnya itu sama aja ya. Nah, pertama yang perlu diperiksa atau diperawatan itu adalah baterai ya, baterai itu aki. Nah, satu, jumlah cairan baterai ya, air baterainya itu gimana, apakah penuh, apakah habis di lower, apa di ini ya, di atas. Nah, kemudian memeriksa berat jenis cairan. Nah, berat jenis cairan itu menggunakan hidrometer ya. Nah, di sini udah ditulis ya, berat jenis cairan baterai yang ideal adalah 1,260. Nah, apabila kurang maka disetrum, sedangkan berlebihan maka ditambah air suling sampai berat jenisnya ideal atau pas ya. Kemudian untuk cairan baterai yang pertama tadi, cairan baterai dua tipe ya. Ada yang air aki yang warna merah dan air warna biru. Nah, kalau untuk merah itu biasanya untuk aki awal atau pertama ya. Nah, itu airnya dari air asam sulfat ya, H2SO4. Kalau yang biru itu namanya
air suling. Air suling didapat dari air destilasi, ya. Ingat, air suling itu didapatkan dari air destilasi. Ya. Kemudian tindakan-tindakannya, nah di sini ada tabelnya ya. Misalkan hasilnya berapa, berarti nomor seperti yang pertama tambahkan air suling. Kalau yang kedua itu berarti masih baik, masih oke. Terus memeriksa pipa selang ventilasi baterai. Nah, setelah dicek untuk tipe basah, nah, kalian cek selang ventilasinya, apakah kesumbat, apakah bocor, apakah tidak terpasang. Ya. Untuk tipe kering baru bebas perawatan, hanya dicas saja, dicas. Nah, ini yang dimaksud dengan pengisian seperti ini ya, pengisian. Nah, hydrometer seperti ini alatnya. Nah, ini contoh pemeriksaan perawatan baterai ya. Kemudian keempat, pemeriksaan bocoran arus listrik. Ya, kunci kontak posisi off, kemudian pasang ampere meter seperti pada gambar. Kebocoran arus yang diizinkan maksimal 1 miliampere. Ingat ya, ukurannya maksimal 1 miliampere. Ya, jadi caranya negatif. Ini namanya multitester ya, atau avometer. Nah, itu yang probe-nya atau kutub yang negatifnya dipasang di negatif baterai ya, dan positifnya dipasang di kabel negatif baterai. Ya, jadi ini posisi akinya dilepas ya, tapi kabel yang positifnya terhubung. Kemudian, ini pemeriksaan tegangan pengisian yang diatur. Motor dalam kondisi hidup dan baterai dalam kondisi terisi penuh. Pasang voltmeter dan ampere meter, kemudian lakukan pengukuran. Tegangan pengisian yang diatur adalah 14,0 sampai 16,0 volt ya, voltase pada 5000 rpm. Nah, untuk arusnya 0,5 ampere sampai dengan 5 ampere. Nah, untuk pemeriksaannya nih, perhatikan ya, ampernya ada di posisi sikring. Ya, ini ngeceknya ini di sikring nih ampere. Nah, sedangkan volt itu langsung positif dan negatif. Nah, ini keadaan posisi hidup ya. Kalau untuk keadaan posisi mati berarti kalian mengecek hanya kondisi akunya saja, tapi tidak tegangan pengisiannya. Oke. Jadi yang tadi ya, nah untuk pengisian ngecek ampernya di sikring, untuk voltasenya di baterai. Nah, ini untuk pengecekan kebocoran arus listrik ya. Terus kemudian cara mengatasi masalah pada sistem penerangan DC sepeda motor. Nah, yang tadi saya di awal ya, DC itu direct current atau arus arah. Nah, itu titik pusatnya atau sumber strumnya itu dari baterai. Nah, jadi yang pertama ya pasti harus dicek kalian itu dari baterainya ya. Untuk perbedaannya dengan AC itu hanya dari sumberannya saja ya. Sedangkan kinerjanya hampir sama ya, misalkan kebutuhan nyala bolamnya, lampunya. Nah, mungkin nanti di terakhir ada kurang lebihnya, tapi yang di awal tadi kurang lebihnya ya. Kalau untuk AC bagusnya itu kalau untuk sistem AC dia lebih irit dari voltasenya ya, listriknya, dan juga tidak banyak memakan komponen yang lain. Tapi yang kedua, yang kedua kelemahannya itu kalau untuk AC bola bisa cepat putus karena strumnya itu tergantung dari listrik ya, listrik putaran mesin. Beda dengan DC. Kalau DC udah standby ya, strumnya standby, jadi lebih konstan itu lebih tetap. Nah, dan cahayanya lebih bagus, cuma perawatannya lebih mahal dan biayanya lebih banyak ya. Nah, ini mengatasi masalah pada sistem penerangan DC ya. Yang pertama ya pasti penyebabnya pasti mati, baterainya mati. Nah, ini penyebab baterai mati apa aja? Baterai elektris, elektrolit kering, kerusakan pada sistem pengisian, kemudian kabel baterai lepas atau putus, sikring utama putus. Ya, jadi yang kalian cek, kalau kalian menggunakan motor yang tipe DC, nah kalian cek ini dulu nih yang kerusakannya ya. Misalkan dari bohlamnya normal, tapi nah, jadi kalau kalian berbeda untuk tipenya DC, kalau bohlam kalian normal, lampunya baru, bohlamnya baru, depan belakang baru, nah cek dari ini ya. Ini sudah saya jelasin penjabaran cara pengecekannya.
Untuk jalurnya tadi yang di pertama sudah diberikan ya jalurnya. Nah, kemudian yang kedua, tenaga listrik lemah. Ya, tenaga listrik lemah dicek di sini ya. Baterai lemah itu bisa ya, bisa penyebab lampu lebih redup atau lampu juga bisa cepat putus juga ya. Elektrolit baterai kurang tinggi permukaannya. Nah, yang maksud ini cairannya ya. Untuk baterai tipe basah, cairannya sedikit atau lebih rendah. Kemudian muatan baterai berkurang. Nah, muatan ini voltasenya. Nah, terakhir baru kerusakan pada sistem pengisian. Jadi kalau misalkan baterainya sudah oke, normal, baru cek kamu sistem pengisian. Nah, sistem pengisian nanti di materi selanjutnya kita membahas sistem pengisian ya. Kemudian kabel baterai longgar atau kendor. Kemudian tenaga listrik kadang ada atau tidak ada. Nah, jadi tenaga listrik itu misalkan bohlam lampu itu kadang nyala, kadang mati, kadang nyala, kadang mati, tidak tetap, tidak konstan. Nah, bisa jadi hubungan kabel baterai longgar atau kendor. Hubungan kabel itu maksudnya baut baterai itu, baut sekunnya itu kendor bisa. Kemudian hubungan kabel sistem pengisian longgar atau kendor. Terus ada hubungan singkat pada sistem penerangan. Nah, kalau misalkan ada hubungan singkat pada sistem penerangan, gejala yang pertama timbul itu dari sikring putus. Jadi kalau misalkan tiba-tiba seperti itu, cek lagi sikringnya putus apa tidak. Ya, kalau sikring putus berarti ada hubungan singkat. Hubungan singkat itu, yang dimaksud hubungan singkat itu positif dan negatif tetap ketemu. Ya, contohnya kabel lampu ada yang kelupas, nempel ke rangka. Ya, nempel ke rangka. Nah, contohnya seperti itu. Jadilah sikring putus. Nah, tenaga listrik lemah, mesin dalam keadaan hidup, ya, tapi baterai tidak terisi penuh karena elektrolit baterai itu berkurang. Ada satu atau lebih dari sel baterai yang rusak atau mati. Nah, untuk kelas 3 kalian udah paham yang mana konstruksi baterai itu sudah paham, harus dipelajari ya. Yang mana penutup, yang mana pernapasannya, yang mana sel, yang mana elektrolit, ya, batas lower, batas upper, batas bawah, batas rendah. Nah, itu harus dipelajari di kelas 3 ya. Itu karena materi pelajaran kelas 2. Nah, mungkin kedepannya ya dipelajari lagi, kita bahas lagi ya tentang konstruksi baterai jatuhnya itu ya. Kemudian kerusakan pada sistem pengisian. Nah, ini nanti kedepannya kita belajar tentang kerusakan dan cara perawatan sistem pengisian. Pengisian baterai berlebihan. Nah, ini kalau baterai berlebihan juga ada kendala ya. Satu, baterai bisa jebol atau kalau bahasanya hamil, melendung. Kemudian kelebihan muatan ya. Kemudian baterai bisa juga kalau kelebihan sinarnya bisa juga meledak atau kepanasan atau baterai cepat hitam. Baterai lagi. Atau lampu ya, lampu meledak atau kepanasan atau cepat hitam. Nah, itu bisa dari pengisiannya berlebihan. Gejalanya apa aja penyebabnya? Nah, masalah-masalahnya ada rangkaian terbuka atau hubungan singkat pada kabel massa, regulator atau rectifier. Nah, jadi massa itu kurang kencang atau kendor atau terlupas. Nah, kabel massa itu jadi sistem penerangan itu regulator punya dua fungsi ya. Satu merubah arus AC menjadi DC. Nah, yang kedua, regulator atau kiprok itu tugasnya itu membuang arus listrik yang berlebihan. Nah, jadi kalau kalian kelebihan muatan atau baterainya terlalu terang, bohlamnya terlalu terang, nah itu kalian bisa cek regulatornya, ya. Nanti saya buat video cara pengecekan regulator secara manual maupun secara alat ukur ya. Ada kelonggaran kontak yang kurang baik pada panel massa, regulator atau rectifier atau kiprok. Nah, yang terakhir kiproknya rusak. Nah, tugas yang pertemuan kedua, gambarkan skema penerangan lampu DC dengan instruksi sebagai berikut. Ya, lampu DC dengan instruksi sebagai. Nah, dikerjakan di buku, wajib menggunakan penggaris ya, wajib berikan nama di pojok kanan atas, di scan atau difoto, dikirim ke classroom. Ya, sama ya, negatif dipasang ke ground, ke massa, positif ke sikring ke kunci kontak. Nah, di sini tidak ada saklar. Saklar sebelah kanan sudah dihilangkan. Ya, saklar sebelah kanan sudah dihilangkan, langsung dibagi ke lampu speedo, lampu belakang, lampu senja. Ya, lampu speedo yang tadi ada di speedometer, lampu belakang ya, lampu malam.
Nah, lampu senja itu lampu depan yang lampu kota. Nah, dari sini baru dibagi ke sini nih. Ini tetap dikasih saklar, ya. Saklar jauh dekat atau saklar high low, ya. Nah, yang dekat di sini ya langsung ke masa. Terus yang jauh dikasih lampu indikator jauh yang biru tadi. Oke. Kemudian, nah untuk ini, yang AC. Jadi AC bedanya di sini ya. AC itu tidak pakai baterai. Dari spool penerangan itu alternator kabel warna kuning masuk ke kiprok. Nah, dari kabel warna kuning masuk ke kiprok dibagi dua, masuk ke saklar utama. Saklar utama dibagi ke ya lampu speedo dan lampu belakang ya. Nah, baru dibagi lagi dilangsungkan ke saklar jauh dekat. Nah, ini yang biasa AC-nya ya. Nah, tetap ini di saklar, tapi ini langsung digabungkan nih sama ini ya. Ini harusnya ada 3 ya di saklar utama, tapi ini yang tipenya cuma ada 2. Nah, untuk ini sama ya, di sininya bolanya dekat di sini, untuk jauh dikasih lampu indikator jauh. Nah, ini penerangan AC langsung, contohnya ya kendaraan ini. Nah, ini ground sama spool alternator ya. Dari spool kabel warna kuning, yellow kodenya masuk ke kiprok masuk. Nah, terus dibagi lagi di cabang ke lampu senja dan lampu belakang. Kemudian saklar jauh dekat ya, dibagi saklar jauh dekat, jauhnya lebih pasang, lampu indikatornya dekat aja. Nah, bedanya dengan DC ya, dia nggak pakai baterai, nggak pakai kunci kontak. Pasti kalian berpikir, Pak, kok nggak pakai kunci kontak? Terus lampunya nyala terus dong? Ya enggak, karena ini ngikutin putaran mesin. Kalau pada saat kendaraan kalian hidup, nah baru ini nyala. Terus kalau misalkan kendaraan nggak hidup, bisa nyala nggak? Ya nyala sama ya, cuma kan tidak nyala terus, dia harus ngikutin putaran mesin ya. Nah, ini lampu AC plus lampu kota. Nah, ini yang dipisah ya, ininya saklarnya dipisah hampir sama semua. Ini contoh Grand, Star, Supra dan yang lain-lain motor-motor tipe lama. Nah, ini seperti ini ya, jadi ini saklar kanan, ini saklar kiri. Nah, ini tugas, ini sumber bahan ajar ya, saya ngambil bahan ajar dari sini, sistem pemisian dan penerangan Fakultas Teknik UNJ jurusan Teknik Otomotif. Nah, untuk gambarnya saya ngambil di sini ya, skema lampu sepeda motor. Oke, materi pertemuan berikutnya yaitu sistem instrumen ya. Jadi materi pertemuan berikutnya kita membahas sistem instrumen dan sinyal ya, lampu tanda belok, klakson dan lain-lain. Oke, terima kasih.